Selamat pagi. Ini ada komen dari Pak Tampu Bolon. Tapi aku olahraga 1 jam setiap pagi, Pak. Apa gak pengaruh ke tubuh? Tolong penjelasannya, Pak Jess. Ya pengaruh. Yang namanya olahraga itu pasti pengaruh ke tubuh. Nggak mungkin enggak. Ya tidak ada olahraga yang tidak terpengaruh ke tubuh. Pasti terpengaruh. Namanya aktivitas pasti terpengaruh. Cuman permasalahannya, asupan yang kamu asupkan ke dalam tubuhmu itu lebih banyak yang masuk ketimbang yang keluar. Artinya input output itu harus sesuai. Olahraga itu kan output ya. Tapi kalau kamu hanya olahraga dan olahraga itu jalan kaki, lari, treadmill, sepedaan, aerobik, sepak bola mungkin, tenis mungkin, apalagi ya. Itu kardio itu kardio. Dia hanya menggunakan kalori ketika aktivitas sedang berjalan. Nah, itu kardio itu seperti itu. Jadi kalorinya termakan atau kalorinya terpakai ketika aktivitasnya sedang berjalan. Kamu sedang berjalan, maka kalorimu dihabiskan tuh, dimakan. Ototmu menggunakan kalori itu. Ya, kalau kamu tenis, ya itu ketika tenis itulah otot memakan kalori yang ada di dalam tubuhmu. Nah, tapi kalau kamu makan, ya cadangan kalori dalam tubuhmu tidak terpakai. Cadangan kalori dalam tubuhmu bertambah. Apalagi sebelum olahraga kamu makan, sesudah olahraga kamu makan, ya percuma, tak berguna. Tidak ada gunanya. Kecuali, kamu nge-gym. Kecuali kamu nge-gym. 30 menit kamu nge-gym, itu sama dengan kamu 2 jam kardio. Ya, 2 jam kamu treadmill, itu sama dengan 30 menit nge-gym. Gila enggak? Kenapa? Karena nge-gym ototnya pecah. Ketika ototnya pecah, maka dia memakan lebih banyak. Nah, itu yang bisa memakan cadangan energi dalam tubuhmu, cadangan kalori dalam tubuhmu. Sehingga ketika kamu melakukan aktivitas tidak sarapan dan tidak makan malam, dan kamu makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore, jam 7 malam harus stop makan. Nah, ototmu makan tuh. Otot yang pecah perlu perbaikan kan, sel-sel ototnya itu perlu perbaikan. Nah, perbaikan yang dilakukan sama ototmu itu memakan cadangan kalori yang ada di dalam tubuh. Sehingga ketika massa ototnya bertambah, massa ototnya tumbuh, tulangnya jadi kuat. Cadangan energinya selesai. Ada orang yang kalau kamu pengen kurus, nggak bakal kamu nge-gym kurus atau olahraga kurus, nggak bisa. Nggak ada orang yang olahraga kurus, nggak ada. Yang ada adalah massa ototnya bertambah. Kalau kamu pengen menurunkan berat badan, ya mau tidak mau ya tidak makan caranya. Minum. Karena harus ada pembakaran di dalam tubuh. Ya minum, tidak makan, dan habiskan cadangan kalori, cadangan energi dalam tubuh dengan gerak, olahraga. Angkat beban itu yang paling gampang. Karena angkat beban 30 menit itu sama dengan kamu treadmill 2 jam itu. Bayangin itu. Ya, latihan beban 30 menit itu sama dengan kamu treadmill 2 jam itu. Kalau kamu kardio, jalan kaki, sepak bola, main tenis, lari, treadmill, itu nggak bisa membuat ototmu pecah dan massa ototnya bertambah. Tapi kalau kamu nge-gym, kamu udah termasuk kardio. Nah, pilihannya ada di kamu. Kamu nyaman yang mana? Gitu. Kamu mau yang mana? Gitu. Ya, itu semua pilihannya ada di dirimu sendiri itu, Jess. Bukan di saya. Saya kan cuma ngebacot begini aja. Kamu dengerin cokor nggak? Kamu dengerin kan? Saya nggak pusing dengan itu. Ya, karena yang akibat dari apa yang kamu lakukan itu kan yang menerima akibat tubuhmu sendiri. Saya melakukan untuk diri saya, maka yang berakibat adalah tubuh saya sendiri gitu. Nggak mungkin saya melakukan akibatnya kamu yang dapat, nggak mungkin. Kamu yang melakukan ya akibatnya di kamu, bukan di saya. Kalau saya yang melakukan ya akibatnya di saya, bukan di kamu gitu. Nah, itu semua keputusannya. Nah, monggo silahkan. Kamu yang memutuskan, bukan saya gitu. Ya.
Nah, itu real caranya seperti itu. Nah, kalau Bapak ini kan sebelumnya, Pak Tampu Bolon ini kan sebelumnya dia mengatakan bahwa dia mengungkap masalah gula darahnya sekian-sekian, terus apanya sekian-sekian-sekian, kolesterolnya sekian-sekian, terus kemudian dia bilang, pagi sarapan ini itu. Saya bilang, ya yang terbaik sarapannya di stop. Kalau mau makan ya lakukan di atas jam 12. Kalau kamu makan di bawah jam 12, ya saran saya jam 10 atau jam 11. Dan itu makannya yang terbaik adalah telur. Kalau pagi olahraga, ya paginya enggak perlu makan. Gitu. Saya setiap hari makan hanya 1 kali. Setiap saya menuju ke nge-gym, saya enggak makan. Jadi saya enggak makan ketika saya nge-gym. Ini orang ini mau kemana nih, sebentar. Ya, gitu ya, Jess. Itu yang paling paling sebetulnya nalar kita bisa bekerja kok. Ya, kayak kita usia 45 50 tahun. Ya, olahraga yang terbaik ya buat saya gym, latihan beban. Kenapa? Karena kamu hanya butuh waktu 1 jam intent, kamu melakukan aktivitas nge-gym, seluruh ototmu kena, jantungmu kena. Itu yang kalau saya sarankan kan seperti itu. Kalau kamu enggak kan ya enggak masalah. Atau kalau enggak olahraga yang ringan, kamu treadmill 1 jam treadmill. Untuk apa? Ya untuk keringat, kardio. Atau naik sepeda bahaya di jalanan. Apalagi kalau kamu di Jakarta, wah enggak recommended banget ya. Ngeri banget, banyak orang kecelakaan gara-gara olahraganya sepeda di jalan. Lebih baik enggak usah. Treadmill, sepeda statis, ya monggo silahkan, itu bisa dilakukan kalau kamu di rumah gitu. Tapi kalau yang paling safety, aman, dan jantung kena, kardio kena, otot kena, ya nge-gym aja. Ya nge-gym ya, latihan tangan, latihan bau, ya latihan dada, latihan kaki, itu aja udah 1 jam udah cukup ya. Satu gerakan kamu lakukan 3 set, 1 setnya 15 kali, itu udah cukup banget. Ya itu sudah membantu memperbaiki fungsinya sehat kita dengan baik. Kenapa sarapan paginya harus di skip? Kenapa? Karena itu adalah imbas jam 7 kamu tidak makan, 4 jam kemudian jam 10 lambungmu kosong, 8 jam kemudian jam 2 insulinmu turun, dan 16 jam kemudian selmu lapar, maka setelah 16 jam selmu memakan asam amino dari sel yang rusak. Nah, itu yang membuat kenapa kita perlu tidak sarapan. Kenapa kita perlu tidak sarapan dan kita tidak makan malam. Nah, itu rumus sehat yang sangat alami sekali. Dan tidak makan pagi dan tidak makan malam tidak membuat kamu meong. Justru malah membuat kamu sehat. Gitu. Nah, terus kalau lapar gimana, Pak? Nggak ada. Yang ada haus. Jadi yang paling aman adalah minum. Nah, kalau minum yang terbaik, ya paling sip, ya racikan macin. Kenapa racikan macin? Karena tubuhmu butuh nutrisi. Ya, tubuhmu butuh nutrisi. Nah, nutrisi yang terbaik ya air, supaya langsung diserap sama tubuh. Ya, air yang ternutrisi, bukan ya air yang berenergi ya. Kalau air yang berenergi ya enggak bagus, karena akan memicu insulinmu naik lagi. Tapi kalau kamu minum racikan macin, maka itu akan menambah nutrisi dalam tubuh. Sehingga tubuhmu bisa bertambah nutrisi yang dibutuhkannya. Sel-selmu sehat. Itu, Jess. Ya, kalau saya nggak mau racikan macin, ya nggak apa-apa kan, nggak maksa. Tapi kan kamu butuh nutrisi. Ya kamu mau nggak mau, kalau nggak mau minum racikan macin, ya kamu harus minum suplemen kan? Sama, Pak, sama. Cuma suplemen pasti lebih mahal, karena suplemen nggak cukup satu. Suplemen kamu butuh liposoma glutathione, kamu butuh probiotik, kamu butuh MCT, kamu butuh royal jelly, kamu butuh propolis, kamu butuh D3K2, kamu butuh magnesium, tambah banyak kebutuhan kamu. Ya, gitu. Kalau diracikan macin kan dikit-dikit ada. Semakin sering kamu minum kan itu semakin bertambah untuk di dalam tubuhmu itu. Nah itu Jess, pertimbangannya saya share ke kamu supaya kamu bisa melihat apa yang harus kamu lakukan dan apa yang tidak harus kamu lakukan. Ya. Nah kalau jam 1 sampai jam 7 makan yang paling sehat, ya, telur, ikan, daging, seafood. Udah itu aja.
Sayur kalau ada makan, buah kalau ada makan, kalau nggak ada nggak usah nyari.